Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Al-Fadri dari Pendidikan Kimia semester 5 Lokal B. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yaitu hujan asam. Lanjut saja ke presentasi saya. Yang pertama yaitu pengertian hujan asam. Hujan asam ini hujan yang bersifat asam daripada hujan biasa. Pertama kali hujan asam mulai dikenal sejak akhir abad 17. Hal ini diketahui dari buku karya Robert Boyle pada tahun 1960 dengan judul buku General History of the Air. Kemudian buku tersebut menggambarkan fenomena hujan asam sebagai nitrous or salino-sulfurous sulfuris. Ada dua jenis asam, yaitu asam deposisi kering dan asam deposisi basah. Deposisi kering, peristiwa terkenanya benda dan makhluk hidup oleh asam yang ada di dalam udara. Kemudian deposisi basah, turunnya asam dalam bentuk hujan. Hal ini terjadi apabila asap di dalam udara larut di dalam butir-butir air di awan. Turunnya hujan dari awan, maka air hujan yang tersebut bersifat asam. Karena asam dapat terjadi saat hujan turun melalui udara yang mengandung asam, sehingga asam itu terlarut ke dalam air dan turun ke bumi. Selanjutnya, dampak hujan asam terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Hujan asam memiliki dampak tidak hanya pada lingkungan biotik, namun juga pada lingkungan abiotik. Contohnya, danau. Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertahan. Karena rendahnya pH dapat berkurangnya populasi ikan di danau. Karena pH di bawah 4,5 tidak memungkinkan bagi ikan untuk hidup. Sementara pH 6 atau lebih tinggi akan membantu pertumbuhan populasi ikan. Yang kedua, tanah. Gejala ini menyebabkan terjadinya penyucian mineral seperti kalsium, magnesium, dan potasium, merupakan mineral utama bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mineral ini digantikan oleh logam berat seperti aluminium, justru menghambat pertumbuhan akar dan menghambat penyerapan air. Karena aluminium itu memiliki reaksi yang sangat buruk bagi pertumbuhan. Karena tanaman kemudian mulai mati karena kekurangan air. Tumbuhan. Tanaman dapat dipengaruhi oleh hujan asam dan berbagai macam cara merusak tumbuhan seperti nutrisi menghilang sehingga tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin dan mulai berjamur dan banyak serangga. Hujan asam yang larut bersama nutrisi di dalam pohon akan menyapu kandungan tersebut. Kemudian pohon-pohon dapat mati serta melepaskan zat yang beracun atau kurangnya nutrisi kesehatan manusia. Berhubungan langsung dengan pencemaran udara, khususnya oleh senyawa NO2 atau SO2. Kesulitan yang dihadapi dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dan termasuk faktor kepekaan seseorang terhadap pencemaran yang terjadi. Misalnya seorang berusia lanjut, kurang gizi buruk. Selanjutnya, upaya-upaya untuk mengurangi dan mencegah dampaknya dari hujan asam. Yang pertama, menggunakan bahan bakar dengan kandungan belerang rendah dan kandungan belerang dalam bahan bakar yang bervariasi. Pengendalian pencemaran selama pembakaran teknologi ini untuk mengurangi emisi SO2 dan NO2 pada waktu pembakaran. Kemudian pengendalian setelah pembakaran zat pencemar juga dapat dikurangi dengan gas ilmiah hasil pembakaran. Selanjutnya, pengaplikasikan prinsip 3R yaitu refuse, recycle, reduce. Hendaknya di prinsip ini dijadikan landasan saat memproduksi suatu barang, di mana barang itu harus dapat digunakan kembali atau dapat didaur ulang, sehingga jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan dapat dikurangi. Selanjutnya, beberapa penyebabnya terjadi hujan asam. Yang pertama yaitu, pada dasarnya hujan asam disebabkan oleh dua polutan,
yaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, atau disebut SO2 dan NO2. Kedua larutan tersebut dihasilkan oleh melalui pembakaran. Akan tetapi sekitar 50% SO2 yang ada di atmosfer ini di seluruh dunia terjadi secara alami. Misalnya dari letusan gunung Merapi maupun kebakaran hutan secara alami. Yang kedua, hujan asam juga dapat terbentuk melalui proses kimia, di mana gas sulfur dioksida tersebut mengendap pada logam serta mengering bersama debu atau partikel lainnya. Proses terbentuknya hujan asam. Yang pertama yaitu H2SO4 atau asam sulfat. Reaksi radikal hidroksil akan terbentuk kembali selama ada NO2 di udara. Maka reaksi radikal hidroksil akan terbentuk kembali semakin banyak SO2, maka semakin banyak pula asam sulfat yang terbentuk. HNO3 atau asam nitrat. Di daerah peternakan dan pertanian akan cocok menghasilkan asam pada tanah. Mengingat kotoran hewan banyak mengandung NH3 dan tanah pertanian mengandung urea. Amonia di tanah semula akan menetralkan asam. Namun garam-garam amonia yang terbentuk akan teroksidasi menjadi asam nitrat dan asam sulfat. Di sisi lain, amonia yang menguap ke udara dengan uap air akan membentuk amonia hingga memungkinkan penetralan asam yang ada pada udara. Pembentukan HCl. Terjadinya peningkatan hujan asam diperoleh adanya analisa es kutub. Terlihat turun kadar pH dari mulainya revolusi industri dari pH 6 menjadi pH 4,5. Informasi ini diperoleh dari organisme yang dikenal sebagai atom untuk menghuni kolam-kolam. Bertahun-tahun organisme yang akan mati akan mengendap dalam lapisan-lapisan sedimen di dasar kolam. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.